Buktinya udah jelas. Buktinya udah jelas. Persidangan Nikita Mirzani heboh. Ini hakimnya tanda tanya besar ini. Izinkan saya meminta pelanggaran rekaman ini yang mulia. Tangisan Nikita Mirzani pecah. Minta hakim lanjutkan persidangan meski sakit, hingga kesaksian doktif dipotong jaksa dan pendukung ricuh. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nikita Mirzani terlibat ketegangan dengan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sementara di luar ruang sidang, para pendukungnya berdesakan hingga ada yang nyaris pingsan. Momen haru pun terjadi saat putranya, Arkana, diminta keluar dari ruang persidangan. Selain itu, Nikita Mirzani juga memohon sambil menangis kepada majelis hakim agar tidak menghentikan persidangan lebih awal demi pengobatannya. Nikita pun menyampaikan keberatannya dengan nada kecewa. Ia berkata, "Percuma lapor polisi yang mulia, pasti ditanganinya lama, kecuali saya yang dilaporin, baru cepat." Hakim tetap menolak permintaan Nikita dan memintanya untuk duduk di samping penasihat hukum. Suasana sidang memanas saat JPU sedang memeriksa saksi ahli, Dr. Samira Farahnas yang lebih dikenal dengan nama Doktif. Nikita tiba-tiba berdiri dan mengangkat suara, merasa jengkel dengan cara jaksa menyela kesaksian saksi. Kericuhan pun terjadi, di mana beberapa pendukungnya ikut bersuara. Hakim ketua berkali-kali meminta ketertiban, namun karena suasana semakin tidak kondusif, hakim akhirnya memutuskan untuk menskors persidangan. Menjelang akhir persidangan, majelis hakim memutuskan untuk mengakhirinya lebih awal demi mempertimbangkan kondisi kesehatan Nikita Mirzani. Namun, keputusan itu justru ditolak oleh Nikita. Sambil menangis, ia bersikeras agar sidang tetap dilanjutkan, memohon agar pemeriksaan kesehatannya bisa ditunda keesokan hari. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tadi pada saat persidangan, Pak Hakim ini akhirnya memberikan skors dikarenakan alurnya persidangan itu sudah mulai tidak kondusif. Dan kalian tahu lah ya, beberapa kreator yang biasanya pada saat sidang minggu-minggu lalu mereka itu melakukan siaran langsung. Tapi di persidangan kali ini, kreator tersebut sepertinya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Yang gue tangkap ya guys, namanya tempat pengadilan, apalagi ruang persidangan, itu tuh tidak diperbolehkan untuk membuat keributan. Bahkan di tembok-tembok sana itu biasanya ada tulisan harap tenang. Sedangkan persidangan yang kemarin-kemarin ini kita bisa lihat sendiri sebetapa ricuhnya, sebetapa berisiknya, sampai ada orang juga yang ribut. Kalau kalian perhatiin ya, pada saat persidangan siapapun itu yang berbicara, mau itu saksi, terdakwa, mau itu JPU dan lain sebagainya, pasti selalu ada aja yang teriak-teriak, wah ini, wah itu, dan lain sebagainya. Jadinya ricuh gitu loh ya, buang-buang waktu. Sedangkan tempat persidangan itu adalah tempat yang formal guys. Kita nggak bisa asal teriak atau ngompor-ngomporin udah kayak tim hore, itu sebenarnya nggak boleh. Dan hari ini tiba-tiba sidang diselesaikan padahal terdakwa masih ingin berbicara. Itu kan sebetulnya sedih banget ya. Coba aja sebelumnya nggak ada yang namanya skorsing dan lain sebagainya, mungkin waktunya bisa jauh lebih efektif untuk menyampaikan segala informasi yang seharusnya bisa disampaikan. Dan kita nggak tahu nih persidangan selanjutnya apakah peraturannya akan dibuat lebih ketat atau seperti apa. Karena persidangan yang tadi aja udah banyak banget orang yang tidak diperbolehkan masuk dan jadinya desak-desakan. Saran aku ya buat kalian yang mau datang, entah itu mau support atau mungkin teman-teman media, boleh nggak sih kita tuh semua kondusif aja, datang merekam, ya udah ketika ada sesuatu hal yang lagi diomongin, jangan dikit-dikit teriak-teriak gitu loh. Jadi situasinya nggak kondusif dan jadinya waktunya juga nggak efektif. Dan kalau misalkan di sana kalian bertemu dengan orang yang mungkin kalian nggak suka, musuh kalian, orang yang bermasalah dengan kalian, bisa nggak sih selesaikannya di luar pengadilan? Biar apa? Biar nggak ricuh, biar nggak berisik. Karena memang pada dasarnya tempat tersebut adalah tempat yang formal dan sebetulnya tidak boleh berisik. Persidangan Nikita Mirzani heboh. Ini hakimnya tanda tanya besar nih. Izinkan saya meminta pelanggaran rekaman ini yang mulia. Manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum
hampir 10 tahun aku jadi pengacara. Baru kali ini aku lihat terdakwa ya sangat-sangat amat dibatasi, tidak diberikan ruang oleh pengadilan. Kenapa hakimnya nih? Tanda tanya besar ini. Masa Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan pengacaranya hanya ingin menunjukkan rekaman untuk meyakinkan hakim, semata-mata hanya untuk meyakinkan hakim aja, kata hakimnya tidak ada kesempatan. Cukup. Pengacaranya diam. Itu kan hak terdakwa, jelas dalam KUHP, ya kan? Hak terdakwa, hak untuk membela diri, hak untuk mengajukan bukti, hak atas praduga tidak bersalah. Ingat loh, Nikita Mirzani ini belum diputus bersalah, ya kan? Belum diputus bersalah aja, semua ruang, semua haknya dibatasi. Ngeri kali. Dulu aku ketika mendampingi AKBP Dodi Prawira Negara melawan Teddy Minasa, kami juga mengajukan kok kepada ketua majelis kami pada saat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, boleh nggak hakim majelis ya untuk memperdengarkan di tengah persidangan ini, dan hakim majelisnya pada saat itu memperbolehkan. Kami dengarkan semua, bahkan di mic itu diliput semua media dan didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan nggak ada masalah. Kok malah hakim yang mengadili Nikita Mirzani ini malah tidak mengizinkan? Nah, ini ada apa ini? Apa jangan-jangan di rekaman itu ada suara sumbang? Hah? Makanya Pak Hakim takut. Tapi saranku kepada hakim yang mengadili perkara Nikita Mirzani, coba habis ini pulang ya kan, di rumah lagi santai, coba buka-buka tuh ya kan, perkara Ronald Tanur, bagaimana nasib hakimnya. coba dipelajari dulu. Yang mulia, saya mau sidang yang mulia, saya masih kuat, saya masih bisa sidang yang mulia, tolong yang mulia. Periksanya besok saja yang mulia, karena besok masih Jumat yang mulia. Tapi si yang mulia-mulia ini mengajukan permintaan si terdakwa. Apalagi ini si jaksanya pergi merekam-rekam, memangnya kamu konten kreator, tanpa izin lagi, dengan muka mimiknya yang mengejek. Ya Allah, hukum macam apa yang dipertontonkan di negara tercintaku ini? Hukum macam apa ini? Ini bukan tentang Nikita Mirzani, tapi ini tentang hukum yang ada di Indonesia. Kacau sih. Bu, gimana sih menghadapi sidang Nikita? Kayaknya banyak perlawanan dari Nikita. Antar penetapan untuk Enggak, tapi secara ini terganggu nggak sih Bu Jaksa? Enggak, Bu Jaksa sendiri. Bu Jaksa menghadapi Nikita seperti apa mungkin? Ini kan sabarin aja. Tapi secara pribadi penyerangan didapat nggak sih? Tapi sempat terpancing emosi nggak Bu Jaksa? Iya. Enggak. Aman ya. Tuduhan yang selalu memotong pembicaraan gitu gimana Bu Jaksa? bentar kali. Enggak. Bentar ya.